Bismillahirrahmanirrahim. Wasifatur rajihatu mislu ghadab wasyahwah wal haqd wal hasad wal kibru wal ujub ba'datuha silatun rajihatun. Fa'anna tadkhuluhul malaikah wa hum masyunun fil kilab. Masih meneruskan tentang hadis kemarin, yaitu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda malaikat pembagi rezeki, malaikat pemberi barokah tidak akan masuk ke rumah yang ada anjing atau patung. Kemarin seperti itu. Lalu Imam Ghazali ini memberikan perumpamaan, ibaratnya hati manusia itu rumah. Hati manusia itu rumah. Tapi kalau di dalam hati manusia itu berisi sifat-sifat yang buruk, seperti emosional, syahwat, dekat itu angan-angan buruk, prasangka buruk, hasud, sombong, ujub, dan yang lain, maka malaikat pun tidak akan masuk ke hati manusia yang penuh dengan sifat-sifat keanjingan, sifat yang disamakan seperti anjing, sifat yang bulat itu di hati manusia. Ini perumpamaannya seperti itu. Makanya orang yang mencari ilmu, supaya cahaya ilmu itu masuk ke hati, hilangkan sifat-sifat anjing dalam hati, yaitu sifat-sifat yang ar-radi'ah, yang tercela itu. Fa'anna tadkhuluhul malaikah wa hum masunun fil kilabi. Bagaimana mungkin malaikat akan masuk ke hati orang pencari ilmu yang hatinya penuh dengan anjing-anjing sifat buruk itu? Bagaimana Nabi mengatakan tidak akan masuk malaikat di rumah yang ada anjingnya. Nah, ini perumpamaannya Imam Ghazali seperti itu. Wa nurul ilmi, nah tapi kadang makanya Nabi itu pernah bersabda rubba muballighin alima au amin samiin wa rubba hamilin fiqhin wa rubba hamili fiqhin ila man huwa afqahu minhu. Jadi terkadang Nabi bicara seperti ini, yang mendengar tidak langsung bisa menangkap. Jadi malaikat sahabat menangkapnya ya, oh haram kalau memelihara anjing karena menjadikan malaikat rahmat tidak mau masuk rumah. Anjing yang haram. Kalau anjing yang tidak haram yang kemarin yaitu yang penjaga ternak atau penjaga tanaman ya nggak haram. Pemahamannya hanya seperti itu para sahabat. Tapi Imam Ghazali, orang-orang setelahnya tabi'in, para ulama madhab itu bisa mengambil kesimpulan bahwa nah ini juga pelajaran ilmu hati. Hati yang dipenuhi dengan anjing-anjing sifat buruk, maka tidak akan bisa menerima nur ilmunya yang dibawa oleh para malaikat. Karena dulu wahyu disampaikan kepada Nabi melalui malaikat. Maka ilmu yang dibawa oleh Nabi ini pun dibawa oleh malaikat. Wa nurul ilmi la yaqdifuhu wa ta'ala fil qalbi ila bi wasitatil malaikah. Cahaya ilmu itu tidak akan Allah masukkan di hati kecuali dengan perantara malaikat. Nah, ini Masya Allah, ini Ghazali. Saya berpikir sampai seperti itu. Sebagaimana dalam Al-Quran surat Asy-Syura ayat 51. Wa ma kana li basyarin ayyukallimahumullahu illa wahyan aw min wara'i hijab aw yursila rasulan fayuhi bi idnihi ma yasha. Allah itu memang sudah membuat peraturan tidak akan berbicara dengan manusia kecuali melalui wahyu. Maka kalau orang membaca Al-Quran ini seakan-akan bicara dengan Allah. Aumi warai hijab, atau dari belakang hijab. Nabi pun kadang dari lewat hijab, nggak lewat malaikat, lewat hijab. Jadi kadang Nabi itu lewat mimpi wahyunya, kadang mendengar suara lonceng yang keras, berkeringat tubuh Nabi dari belakang hijab, nggak langsung. Au yursila rasulan fayuhi bi ini mayasya, kadang wahyu itu langsung datang melalui malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini Rasulullah
utusannya Allah. Rasulan di sini itu malaikat, utusannya Allah membawa wahyu. Maka siapa yang diberi wahyu oleh Allah ya dengan izin Allah, seseorang yang Allah kehendaki. Nabinya ya terserah Allah, Allah yang memilih jadi nabi. Dan dengan wahyu apapun ya dengan mayasya, Allah yang inginkan. Nggak boleh kita ini protes atau nggak terima melawan qada qadar. Nah, kita ini kok nggak kita saja yang jadi nabi, ya itu protes namanya. Sudah terima apa adanya, kita syukuri, kok diberikan hidayah baik. Tidak boleh kita menentang qada qadar. Iznihi ma yasha, terserah Allah. Wa hakada ma yursilu mir rahmatil ulumi ilal qulubi innama tatawallahal malaikatul muwakkaluna biha wa hum al muqaddasun wal mutahharun al mubarrauna anis sifatil mazmumat. Begitu juga Allah tidak mengirimkan rahmat dari ilmu-ilmu yang dikatakan cahaya ilmu tadi itu kepada hati-hati secara langsung. Allah enggak seperti itu, tetapi malaikat ini yang dipasrai. Jadi malaikat pembagi rahmat, membagi ilmu pun malaikat, membagi berkat, malaikat Mikail misalnya, membagi hujan. Ilmu pun juga bisa saja ini Allah yang mempercayakan kepada para malaikat, yang mereka ini malaikat yang muqaddas, suci, gak pernah najis, mutahhar, mubarraun, yang gak pernah maksiat, tidak pernah ada sifat buruk apapun di hati malaikat itu. Gak pernah ada sifat-sifat buruk, gak ada. Tidak ada sifat-sifat mazmumat. Maka malaikat pun akan lebih masuk, mudah memberikan ilmu kepada yang hatinya sudah bersih dari sifat-sifat mazmumat. Fala yuhlakhizuna illa tayyiban. Malaikat itu enggak pernah melakukan sesuatu kecuali yang baik. Kerjaannya tasbih, nafasnya tasbih, sujud, ruku, itu malaikat begitu. Wala yu'ammiruna bima indahum min khazaidi rahmatillahi illa tayyiban tahirun. Malaikat pun tidak memakmurkan apa yang ada di sisi mereka. Mereka membawa khazaini rahmatillah, gedong-gedong rahmatnya Allah itu, kecuali ya perkara yang baik, yang suci. Ini cara berpikir luar biasa Imam Ghazali. Walastu aqulu al murad bilafdil bait huwal qalb. Tapi Imam Ghazali mengatakan, saya tidak mengatakan bahwa yang dikehendaki dari rumah itu adalah hati. Tidak, ini hanya perumpamaan saja. Tetap secara hukum diakui, tidak seperti aliran batiniah. Kalau batiniah kan kemarin mereka itu menakwil-nakwil ayat atau hadis. Ini enggak seperti itu, beda caranya Imam Ghazali mengambil ibrohnya, beda, tidak seperti aliran batiniah. Kalau batiniah kan langsung melarikan ke makna yang lain. Ini hanya mengambil ibroh, teladan Imam Ghazali ini. Wabil kalbil huwal ghadab wasifal mau, tidak menyamakan. Imam Ghazali tidak menakwilkan anjing itu adalah marah atau sifat-sifat buruk, tidak. Ini hanya perumpamaan, mengambil teladan. Walakin aqulu huwa tambihun alaih wa farqun baina tahyirid dhawahiri ilal bawatini wa baina tambihi lil bawatini min dzikri dhawahiri ma'a taqririd dhawahiri. Beda ini antara cara memahami hadis atau dalilnya Imam Ghazali dengan mengambil ibrah ini, beda dengan seperti orang aliran batiniah. Kalau aliran batiniah langsung tahyir, dirubah, dohir dimaknai batin, Fir'aun dimaknani sifat buruk misalnya, itu pura aliran batiniah. Seperti sudah lewat itu. Tapi Imam Ghazali hanya tambih saja, beda, hanya mengingatkan bahwa menyebut yang dohir yaitu rumah, tetap saja hukumnya rumah takrir dohir, tetap hukum itu tetap tidak merubah hukum Imam Ghazali. Tetap hukum bahwa haram melihara anjing karena malaikat terhalang masuk rumah, itu hukum itu tetap, tapi mengambil ibroh. Bedanya begitu. Paham? Fafarokal batiniyah, beda dengan orang batiniyah. Ihadidak, sedikit orang batiniyah itu. Kalau batiniyah langsung tidak mengambil makna dohir, langsung melarikan ke batin. Ini yang menyesatkan orang-orang batiniyah begitu.
Dia tidak mau mengambil zahir dari nas, langsung melarikan ke batin. Fa inna hadhi tariqul i'tibar wa huwa maslakul ulama wal abror. Inilah kalau orang-orang yang mengambil iktibar dari hadis ini, seperti Imam Ghazali tadi itu contoh ini. Inilah jalannya para ulama dan orang-orang yang baik, tidak seperti orang-orang batiniyah. Bil ma'nal i'tibari ayu abdiro ma zukira ila ghairihi. Iktibar adalah mengambil teladan dari sesuatu yang disebut dalil tadi itu kepada yang lain, falayak tasiru alaihi, tidak hanya mengambil dohirnya saja, tapi mengambil teladan yang lain dibalik makna dohir. Itu namanya iktibar. Contoh ini, kama yarol akilu musibatan li ghairihi, seperti orang berakal melihat musibah ditimpa orang lain. Kalau dia nggak mengambil ibroh, nggak mengetahuan, ya sudahlah, dia yang kena musibah, berarti bukan saya, selesai. Tidak seperti itu, tapi fayakunu fiha lahu ibrotan bi ayu abdiro minha ilat tanabuhi likaunihi aidon urdotan lil masoibi. Orang yang mengambil ibroh atas musibah yang terkena oleh orang lain, dia akan mengambil teladan bahwa orang lain saja bisa kena musibah, saya pun bisa kena musibah. Nah, makanya sekarang saya nggak kena musibah, syukur nggak kena musibah. Jadi termasuk sunnah sujud syukur itu tidak hanya ketika dia dapat nikmat, tapi ketika dia terhindar dari masaib, dia terhindar dari nikmah, lawannya nikmat itu nikmah, kecelakaan, misalnya orang lain kecelakaan, dia selamat, itu pun sunnah sujud syukur. Atau orang lain dia lihat punya penyakit yang memprihatinkan, misalnya dia lihat orang lumpuh, dia bisa jalan, itu juga sunnah syukur. Orang lain terkena musibah, misalnya melakukan kemaksiatan yang besar, misalnya dia selamat, dia kok zina, saya tidak, itu juga sunnah syukur. Namanya ibroh ini. Ibroh begitu. Jadi nggak hanya lihat, oh dia yang kena, saya tidak, selesai. Itu namanya nggak mengambil ibroh, mengambil teladan itu. Itu melarikan yang lain, diambil teladan dari ini. Hadisnya begini, selesai, pemahamannya selesai, nggak seperti itu. Mengambil ibroh, ya, ibroh begitu. Ibroh yang lain dari melihat musibah, wa kaunid dunya bisodatil inqilab. Ini orang mengambil ibroh ketika dia melihat musibah yang terkena orang lain, dia akan mengambil ibroh, mengambil teladan bahwa dunia ini adalah sesuatu yang memang berbolak-balik. Kadang orang sehat, kadang orang sakit. Oh, saya ini sekarang sehat, mumpung saya sehat, satu saat saya akan sakit. Mumpung saya sehat, saya akan ibadah. Ini contoh sodatil inqilab itu begitu. Kok dia mati, orang itu mati, apakah saya nggak akan mati satu saat? Saya juga akan mati. Mumpung saya masih hidup, saya gunakan untuk cari ilmu ibadah. Itu contoh sodatil inqilab itu begitu. Oh, dunia itu berarti berbolak-balik. Jangan menyangka mati hanya untuk orang lain saja. Jangan menyangka musibah hanya untuk orang lain saja. Satu saat pun kita akan terkena, akan mati, kena musibah, akan sakit. Maka ketika ada orang sakit, jenguk. Karena itu sunnah Nabi. Itu contohnya orang mengambil ibroh itu begitu. Tidak hanya, wah, saya nggak kena apa-apa, biarkan orang yang kena musibah, orang yang lain sakit, saya nggak peduli, nggak, biarkan. Itu namanya nggak mengambil ibroh, tidak memahami bahwa kaunid dunya bisodatil inqilab. Orang kalau mukmin, orang itu kalau punya nur ilmu di hatinya, itu akan bisa mengambil ibroh-ibroh seperti itu, bagaimana Imam Ghazali. Fa'uburuhu min ghairihi ila nafsihi wa min nafsihi ila asli dunya ibratan mahmudah. Jadi memang lewatnya dari orang lain, lewatnya Allah memperlihatkan kepada orang lain. Ini loh orang lain kena seperti ini, kena musibah, kena penyakit misalnya. Dia ambil ke dirinya sendiri, yang melakukan, yang merasakan orang lain, tapi dia mengambil ibroh untuk diri, ila nafsihi. Wa min nafsihi, dari hatinya, dari dirinya, ila asli, diambil. Oh, ternyata saya bakal mati. Oh, berarti dunia ini begini.
dunia itu bakal hilang, bakal musnah, bakal sirna. Nggak hanya saya yang bakal mati, orang lain mati, orang lain kena musibah, saya pun satu saat akan mati, saya akan kena musibah. Dunia isinya itu bakal mati, bakal musnah. Nah, contoh ibrah mahmudah itu seperti itu kalau orang berakal, orang yang, makanya Al-Quran itu banyak sekali ayat afala tatafakkarun, afala tatadabbarun, afala ta'qilun. Itu banyak sekali ayat Al-Quran. Kenapa kok disampaikan oleh Allah? Kenapa kamu nggak berpikir? Kenapa kamu nggak menggunakan akal? Kenapa kamu nggak bertadabbur, merenung? Itu tujuannya untuk mengambil ibrah. Takbirun, mengambil ibrah. Ini ibrah mahmudah contohnya seperti itu. Fa'bir anta aidon, kamu juga harus ambil ibrah seperti itu, kata Imam Ghazali. Minal baitil ladzi huwa bina'ul khalqi ilal qalbi alladzi huwa baitun min bina'illahi ta'ala. Rumah ini yang bangunannya manusia, nggak akan masuk malaikat karena memelihara anjing. Ambil ibrah bahwa hati manusia juga rumah dari bangunannya Allah. Hati manusia itu bangunannya Allah. Kalau bangunannya baik, orang itu nggak mandang fisik. Mungkin dia kekasih Allah, dilihat fisiknya mungkin buruk, jelek, pendek, nggak ada orang kenal. Tapi kalau hatinya baik, dia bisa jadi kekasih Allah. Tapi orangnya gagah, orangnya hebat misalnya, besar, tinggi misalnya, tapi hatinya buruk, jauh dari Allah. Jadi hati itu binaun min bina'illahi ta'ala, baitun min bina'illahi ta'ala. Bangunannya Allah itu hati manusia. Jadi Allah tidak memandang fisik, tidak memandang zahir, yang tidak adalah mayang dulu ila suwarikum wala ajsadikum. Allah enggak memandang lahir, tapi walakin alladzi fis sudur, apa yang dalam dada, dalam hati manusia itu, qalb itu. Ini namanya ibrah. Wa minal kafil ladzi zamma li sifatihi la li suratihi wa huwa ma fihi min sabaiyatin wa najasatin ila ruhil kalbiyati wa hiya sabaiyah. Anjing yang mungkin dohirnya, bentuknya ini hewan yang buas, yang najis, itu diambil ke dalam ibrah ruh anjing. Ruh yang anjing itu bagaimana? Ya yang ganas, yang emosional, tidak bisa mengendalikan emosinya. Itu berarti ruh yang anjing. Syahwatnya dituruti, hasutnya dilampiaskan, sombongnya ditampakkan misalnya. Itu namanya ruh yang anjing itu. Wa'lam wa wa'lam.